Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita Yulianca Uruk, semester 2A dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Katekese Umat. Pada bagian ini, kita akan mempelajari 3 bagian, yaitu sejarah katekese umat, tujuan katekese umat. Yang pertama adalah sejarah katekese umat. Pada pertemuan kateketik antar keuskupan se-Indonesia yang pertama pada tahun 1977, muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. Pada pertemuan kateketik antar keuskupan se-Indonesia yang kedua pada tahun 1980, kembali ditegaskan gagasan katekese dari pertemuan kateketik antar keuskupan se-Indonesia pertama agar lebih operasional. Pada pertemuan kateketik antar keuskupan se-Indonesia yang ketiga pada tahun 1984, pembinaan katekese umat. Pada pertemuan kateketik antar keuskupan se-Indonesia yang ke-8 pada tahun 2004, masih berbicara tentang katekese umat. Nah, pada pertemuan kateketik antar keuskupan se-Indonesia yang kedua menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok, yaitu yang pertama, katekese umat atau disingkat KU diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antar anggota umat kelompok. Tata caranya yaitu melalui kesaksian iman kita diteguhkan dan akhirnya dihayati secara lebih sempurna. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman kita sendiri akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita, dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Cara jalannya yaitu Yesus Kristus mendasari penghayatan tata iman gereja. Yang ketiga adalah yang berkatekese itu adalah umat, artinya yang memberikan katekese kepada umat itu dari umat yang dipilih. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut juga katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang keempat adalah dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar atau fasilitator dengan menciptakan suasana berkomunikasi dan membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara. Artinya, dalam katekese itu yang bertindak itu sebagai peran utamanya itu adalah yang memimpin katekese, dan yang memimpin katekese itu harus menciptakan suasana supaya peserta katekese berani berbicara. Yang kelima adalah katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Diperlukan beberapa hal yang mendukung: sikap saling menghargai dan saling mendengarkan, dan yang kedua, suasana penuh keterbukaan. Yang keenam itu tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman kita sehari-hari. Kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Semakin sempurna kita beriman, berharap, mengamalkan cintanya, dan hidup Kristiani kita menjadi dikukuhkan. Kita juga makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat, dan mengokohkan gereja sesama. Sanggup memberi kesaksian
tentang Kristus dalam kita di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut, nampak beberapa aspek, yaitu subjek katekese umat yang menjurus kepada umat atau peserta, berguru kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Yang ketiga adalah yang dilakukan dalam katekese umat adalah saling membantu, atau dengan cara lain itu sharing pengalaman supaya didalami secara bersama-sama dan mencari solusinya. Terus menggali pesan hidup dalam terang Injil. Yang terakhir, hasil yang diharapkan itu menjadi saksi-saksi Kristus. Yang kedua adalah tujuan katekese umat. Yang pertama, membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudara seiman. Yang kedua itu membantu pembina jemaah Kristiani mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama dan kelompok. Yang terakhir adalah proses katekese umat. Proses mengamati dan menyadari sesuatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Polanya itu katekese umat bertolak ke situasi yang konkret, lalu Allah menyapa manusia melalui situasi hidupnya yang konkret. Menyadari dan merefleksi situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Firman Allah mempunyai peran amat penting dalam katekese umat, bukan sekedar pada tempelan belaka. Memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak, katekese umat selalu berujung pada aksi nyata. Artinya setiap pertemuan dalam berkatekese itu yang berakhir pada aksi nyata. Yang berikut adalah keunggulan katekese umat. Katekese umat disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese dan dengan demikian memungkinkan sesama umat berperan aktif. Artinya yang menjadi peran utama dalam katekese itu adalah umat. Yang kedua itu selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat selalu memahami dan menjadi komunio semakin menjadi gereja. Yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidupnya yang nyata sehingga menjadi katekese umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Sekian pemaparan materi saya. Terima kasih.